Bagaimana rasanya menunggu anak pulang, tapi yang datang justru kabar kehilangan? Bayangkan, seorang ayah tua yang sangat mencintai anaknya, kini berdiri menatap baju anaknya, penuh darah, dan malam itu, rumah Nabi Yakub berubah menjadi penuh tangisan, sementara di tempat lain, seorang anak kecil masih berada sendirian di dalam sumur. Inilah salah satu malam paling menyedihkan dalam kisah Nabi Yusuf. Setelah melempar Yusuf ke dalam sumur, saudara-saudaranya terdiam. Tidak ada lagi suara tangisan Yusuf, yang terdengar hanya suara angin gurun. Dan untuk sesaat, mereka mulai merasakan ketakutan karena mereka sadar mereka baru saja melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak akan bisa mereka ulang. Namun, mereka tidak bisa kembali sekarang. Mereka harus menyusun cerita yang akan mereka sampaikan kepada ayah mereka. Maka mereka pun menyembelih seekor hewan, lalu mengambil darahnya dan mengoleskannya pada baju Nabi Yusuf. Mereka ingin membuat seolah-olah Yusuf dimakan serigala. Malam mulai turun dan mereka berjalan pulang menuju rumah, membawa baju Yusuf yang penuh darah palsu. Wajah mereka dibuat sedih, suara mereka dibuat bergetar, tapi di balik semua itu, hati mereka dipenuhi ketegangan karena mereka akan berbohong kepada seorang nabi. Sementara itu, Nabi Yakub menunggu. Hatinya sejak awal sudah tidak tenang, ada rasa khawatir yang sulit dijelaskan, dan semakin malam, rasa itu semakin kuat, hingga akhirnya beliau melihat anak-anaknya pulang, tapi tanpa Yusuf. Mereka datang sambil menangis, lalu berkata, "Wahai ayah, kami pergi berlomba, dan kami meninggalkan Yusuf dekat barang-barang kami. Lalu serigala memakannya." Mereka terus menangis, mencoba membuat cerita itu terlihat nyata. Lalu mereka menunjukkan baju Yusuf yang penuh darah. Nabi Yakub mengambil baju itu, lalu memperhatikannya dengan sangat tenang, dan beliau melihat sesuatu yang aneh. Bajunya penuh darah, tapi tidak robek, tidak ada bekas gigitan, tidak ada sobekan. Dan saat itu, beliau tahu ada kebohongan besar. Tapi meski hatinya hancur, Nabi Yakub tidak marah berlebihan. Beliau berkata, "Sebenarnya, diri kalianlah yang memandang baik perbuatan buruk itu. Maka kesabaran yang indah, itulah yang terbaik bagiku." Kalimat itu menunjukkan betapa kuatnya hati seorang nabi. Malam itu, rumah mereka dipenuhi kesedihan. Nabi Yakub terus memikirkan Yusuf. Di mana anaknya sekarang? Apakah ia masih hidup? Apakah ia ketakutan? Dan di sisi lain, saudara-saudaranya mencoba tidur, tapi hati mereka tidak tenang. Keesokan harinya, sebuah rombongan musafir lewat. Mereka sedang mencari air. Lalu salah satu dari mereka menurunkan timba ke dalam sumur, dan saat timba itu turun, Nabi Yusuf melihat secercah harapan. Ketika timba ditarik kembali, orang itu terkejut karena yang muncul bukan air, tapi seorang anak kecil, tampan, dan bercahaya wajahnya. Mereka berkata, "Ini kabar gembira." Mereka tidak tahu bahwa anak kecil itu kelak akan menjadi orang besar. Mereka lalu menyembunyikan Yusuf seperti barang dagangan. Dan saat itu, perjalanan baru Yusuf dimulai, perjalanan yang penuh ujian, tapi juga penuh penjagaan Allah. Dari seorang anak yang dibuang, kini Nabi Yusuf akan memasuki dunia baru. Dunia yang asing, dunia yang jauh dari ayahnya. Dan sebentar lagi, ia akan dijual seperti seorang budak. Padahal, Allah sedang menyiapkan seorang calon pemimpin besar.